Selamat sore Pak Ade. Sore Nah, semuanya, Mas Rehan, Kevin, ya, Alkindi, Jordan, sama Sabnanda. ya, jadi pada sore hari ini saya selaku moderator di pertemuan ini, kami mau mempresentasikan tentang uh, progres tentang proyek kami yang sistem manajemen tiket dan inventaris bakat IT buat tim IT rumah sakit dulu. Oke, Tapi sebelum mengawali kegiatan, mungkin alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan desain masing-masing. Doa dipersilakan. Kita cukup dengan berdoa. Uh, jadi, pertama-tama kita mau menjelaskan progres selama ini yang sudah direncanakan, mungkin bisa lanjut. Ini pertama kita akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Alkinci. Kan Ya, terima kasih Jordan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan eksekutif. Yang pertama itu latar belakang masalah, di mana pada saat ini rumah sakit menghadapi tantangan dalam pengelolaan masalah teknis dan manajemen inventaris IT, di mana terjadi kesulitan koordinasi antara tim IT dan tim logistik yang tidak efektif, menyebabkan dokumen yang pertama yaitu dokumentasi masalah tidak memadai, adanya respons yang tidak konsisten, dan kesulitan melacak status perbaikan perangkat. Selain itu, manajemen inventaris yang tidak efisien itu juga meningkatkan risiko kehilangan data dan kesalahan dalam pelaporan. Selanjutnya, yang kedua itu solusi yang diusulkan. Nah, dalam menghadapi masalah tersebut, kami tim 5 di sini akan membangun sebuah sistem informasi untuk mendukung layanan IT di rumah sakit yang akan membantu pengelolaan tiket masalah mulai dari pengajuan, penjadwalan teknisi, hingga dokumentasi penyelesaian masalah dan manajemen inventaris perangkat, di mana sistem tersebut memiliki tujuan yang seperti berikut. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi penanganan masalah IT melalui sistem ticketing yang transparan dan otomatis. Yang kedua yaitu memastikan setiap masalah yang ditangani sesuai dengan shift dan kompetensi anggota tim IT. Yang ketiga, otomatisasi manajemen inventaris perangkat untuk memastikan data akurat terkait status pembelian, perbaikan, dan vendor. Yang terakhir itu menyediakan laporan kinerja dan analisis masalah untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan. Untuk ringkasan eksekutif, sekian dari saya kembalikan ke moderator. ya, terima kasih Alkindi buat penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keperluan bisnisnya yang akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Rehan. Dipersilakan. Oke, terima kasih Jordan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai business requirement-nya. Next. Oke, jadi di sini ada beberapa kode modul yaitu sebanyak 4. Untuk kode PP itu merupakan pengaju permintaan. Pengaju permintaan ini dapat login, mengelola akun, dan mengajukan tiket. Lalu untuk TI itu untuk tim IT dapat login, mengelola akun pribadi, memproses tiket, dan mengunduh laporannya. Dapat melakukan presensi, yaitu pemilihan shift dalam 1 hari. Lalu yang kelima, dapat melakukan manajemen inventaris berupa input data dan mengunduh laporan inventarisnya. Lalu untuk AI ini, administrator IT, yaitu dapat login, mengelola akun pribadi, dan mengelola akun pengguna. Lalu untuk TL ini tim logistik, yaitu dapat login, mengelola akun, melaporkan pembeliannya, serta memproses pengajuan. Next. Selanjutnya untuk non-fungsional, ini ada 3 jenis. Yang pertama, maintainability. Sistem dapat diupdate dan dikelola atau dikembangkan yang disertai dengan dokumentasi yang baik.
Lalu accessibility ini sistem dapat diakses melalui browser web dari berbagai perangkat dan platform tanpa perlu menginstal aplikasi lain. Lalu yang ketiga, user experience, yaitu website harus memiliki antarmuka yang responsif dan dinamis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rehan buat penjelasan tentang kebutuhan bisnisnya. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang model proses bisnisnya yang akan dijelaskan oleh teman kami, Safnanda. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelumnya selamat sore, Bapak Ade. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model proses bisnis yang akan kami bangun pada sistem yang sudah kita rencanakan. Oke, next yang pertama itu kita di sini memiliki flowchart, di mana pada flowchart ini terdapat 4 role. Dapat dilihat bahwa ada tim logistik, pengaju permintaan, tim IT, kemudian tim administrator IT. Nah, untuk lebih detailnya atau penjelasan mengenai flowchart-nya dapat kita pahami di next slide, yaitu untuk activity diagram. Nah, di sini kurang lebih ada use case diagram. Use case diagram ini merupakan nantinya dapat berupa menu-menu yang akan nantinya ada di sistem informasi yang akan kita bangun. Yang pertama itu untuk pengaju permintaan, nantinya akan muncul pengajuan tiket baru atau nantinya mereka sebagai end user. Selanjutnya ada tim IT. Nah, tim IT ini nanti akan terdapat 3 menu, yakni memproses tiket, presensi, dan manajemen inventaris. Nah, kemudian pada memproses tiket ini nanti tim IT dapat mengunduh atau tidak laporan tiket, namun sudah pasti mengekspor laporan tiket menjadi PDF. Selanjutnya ada presensi yang nantinya akan disesuaikan dengan shift-nya. Kemudian ada manajemen inventaris. Nah, manajemen inventaris ini terdapat 2 submenu, yakni input data inventaris dan unduh laporan inventaris. Kemudian role selanjutnya adalah tim logistik. Pada tim logistik ini akan ada 2 menu juga, yakni memproses pengajuan dan melapor pembelian. Memproses pengajuan ini maksudnya menerima pengajuan pembelian inventaris dari tim IT. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada administrator IT. Administrator IT ini berfungsi untuk mengelola akun pengguna, yakni apabila ada pengguna baru, end user baru, atau pegawai dari rumah sakit baru, itu nanti bisa menghubungi administrator IT secara offline untuk membuatkan akun seperti itu, atau jika pegawainya sudah tidak bekerja lagi di rumah sakit fluid, bisa dihapus akunnya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai activity diagram. Kurang lebih ada 7 activity diagram. Yang pertama itu ada login. Login ini nantinya akan bisa diakses oleh 4 role, sudah pastinya, yaitu tim IT, administrator IT, pengaju tiket, dan tim logistik. Nah, di sini dapat dilihat ketika pengguna mencoba masuk ke sistem, apabila pengguna terdaftar, maka pengguna akan masuk ke dalam salah satu role-nya. Yang 4 itu, kemudian jika tidak, maka pengguna akan diarahkan untuk registrasi, namun tidak di dalam sistemnya, tapi pengguna disarankan untuk menghubungi tim IT secara offline saja gitu ke kantornya. Selanjutnya, ada activity diagram untuk mengelola akun. Nah, mengelola akun ini juga dapat dilakukan oleh semua role aktor, yaitu pengguna, tim IT, dan tim logistik hanya dapat mengupload foto profil. Jadi hanya dapat mengunjungi profil dan mengupload foto profil untuk mengeditnya. Sedangkan untuk role yang kanan itu dilakukan oleh administrator IT, itu dapat mengakses daftar akun penggunanya, kemudian menambahkan pengguna baru, kemudian dapat mengunjungi profil pengguna, kemudian dapat mengupdate ataupun menghapus akun pengguna tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada activity diagram yang ketiga, yakni pengajuan tiket. Nah, pengajuan tiket ini akan dilakukan oleh end user atau tepatnya adalah pegawai dari RS Fluid. Nah, end user ini nanti akan mengakses sistem dan mengisi formulir tiket yang nantinya ada di UI-nya. Kemudian apabila ada dokumen yang mendukung seperti foto atau video kerusakan inventarisnya,
end user juga dapat menguploadnya. Kemudian setelah upload berkas pendukung dapat diupload, nah nanti tiketnya akan terbuat dan akan terkirim ke tim IT formulirnya tersebut. Kemudian formulir tersebut yang sudah terkirim akan berupa notifikasi pada tim IT. Kemudian ketika tim IT menerima tiket atau mengonfirmasi, maka tim IT akan melakukan penanganan terhadap tiket tersebut. Nah, jadi ketika end user mengupload tiketnya atau mengupload formulirnya, maka akan muncul bahwa tiket tersebut statusnya adalah pending di end user. Kemudian apabila tim IT menyetujui atau mengonfirmasi untuk melakukan penanganan, maka statusnya akan berubah menjadi on process. Kemudian ketika masalahnya selesai, maka tim IT akan mengirimkan notifikasi ke end user tersebut yang mengirim tiketnya. Kemudian apabila belum selesai, maka tim IT akan melanjutkan penanganan dan mengecek progres ulang dari tiket tersebut. Kemudian tim IT juga dapat melakukan pengunduhan terhadap laporan tiketnya atau tidak. Tapi untuk mengekspor laporannya menjadi PDF itu sudah pasti karena setelah tim IT mengubahnya menjadi sukses atau selesai, maka akan diperlukan untuk mengekspor laporannya menjadi PDF. Nah, selanjutnya itu ada memproses tiket. Memproses tiket ini akan dilakukan oleh tim IT. Yang pertama itu sesuai dengan activity diagram sebelumnya. Jadi tim IT akan menerima notifikasi tiket yang masuk dari end user, kemudian dapat mengonfirmasi pemrosesan tiketnya, kemudian melakukan analisis kebutuhan mengenai apa yang dibutuhkan dari tiket yang masuk ini. Kemudian selanjutnya akan ada 2 jenis kebutuhan, yakni servis atau membeli. Apabila kebutuhannya adalah servis saja, maka tim IT akan melakukan penanganan sendiri pada tiket tersebut. Kemudian apabila masalahnya selesai, maka akan mengirimkan notifikasi ke sebelah bawah itu. Kemudian selanjutnya, apabila diperlukan pembelian, maka tim IT akan menghubungi tim logistik untuk membeli sesuatu inventaris yang dibutuhkan. Nah, nanti akan dijelaskan di activity diagram selanjutnya. Kemudian apabila pembeliannya sukses, maka tim IT akan mengirimkan notifikasi sebagaimana ketika servis dari tim IT-nya telah selesai, kemudian dapat mengekspor laporan, kemudian lalu mengunduh laporan atau tidak, dan selesai untuk activity diagram proses tiket ini. Selanjutnya itu ada activity diagram untuk manajemen inventaris. Nah, manajemen inventaris ini dilakukan oleh role tim IT juga. Jadi tim IT melakukan pemeliharaan inventaris secara berkala, bisa setelah melakukan pemrosesan tiket ataupun hanya berkala saja. Itu bisa berupa pembelian atau penanganan masalah atau servis. Nah, pembelian ini nanti seperti yang sebelumnya di pemrosesan tiket akan menghubungi tim logistik untuk pembelian. Kemudian apabila penyelesaian masalah, servis akan mengupdate data inventaris seperti kapan terakhir kali diservis atau apa yang terakhir kali diservis. Kemudian ketika menghubungi logistik untuk pembelian itu ketika selesai, keduanya akan mengekspor laporan, kemudian dapat mengunduh atau tidak laporan. Kemudian selesai. Nah, selanjutnya itu ada melakukan presensi. Melakukan presensi ini juga hanya dilakukan oleh tim IT. Jadi tim IT itu nanti akan login seperti biasa. Kemudian ketika berhasil login, maka tim IT akan memilih shift yang tersedia dan yang perlu ditandai kehadiran oleh tim IT gitu. Nanti ketika ditandai kehadiran, maka akan muncul bahwa profil tim IT itu tersedia atau available gitu nantinya. Kemudian ketika sudah hadir, maka akan mengubah status kehadiran. Selanjutnya, itu ada activity diagram pengajuan inventaris. Nah, pengajuan inventaris ini juga dilakukan oleh tim IT. Pengajuan inventaris ini maksudnya adalah mengajukan inventaris pembelian kepada tim logistik apabila ada tiket penanganan yang meminta pembelian ataupun ada maintenance dari tim IT yang memerlukan pembelian. Kemudian apabila tim logistik telah melakukan pembelian, maka tim logistik nantinya akan melaporkan pembelian kepada tim IT bahwa pembeliannya telah selesai. Jadi ada notifikasi masuk ke tim IT dari tim logistik. Kemudian setelah itu tim IT akan menginput data inventaris baru. Jadi ketika tim logistik mengirimkan notifikasi bahwa telah berhasil melakukan pembelian, itu akan diupload sebuah formulir juga mengenai identitas dari inventaris yang telah
dibeli seperti itu. Jadi tim IT tidak harus menginput secara manual, tapi dapat melihatnya atau mengekspornya dari formulir yang dikirim oleh tim logistik. Kemudian tim IT setelah itu akan mengonfirmasi kepada end user atau yang mengirimkan tiket bahwa pembeliannya telah selesai dan inventaris dapat digunakan. Kemudian ketika masalahnya selesai, maka ini akan kembali ke proses pengajuan tiket tadi, yakni tim IT akan mengirimkan notifikasi kepada end user. Seperti itu. Untuk proses bisnis, cukup sekian mengenai flowchart, use case, dan activity diagram. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Chef Nanda buat penjelasan tentang model proses bisnisnya yang melalui flowchart, usage diagram, dan activity diagram tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan UI UX yang telah dibuat melalui Figma yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Kevin dan Yulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Un- ya, untuk mockupnya aku ganti share dulu ya. Oke, yang ini ya. Baik, jadi di sini untuk landing page-nya ini bisa kecilin. Oke, jadi sini ada menu beranda, lalu dashboard, inventaris, dan kontak. Jadi untuk kalau beranda tampilan seperti ini, mungkin nanti kita dibutuhkan buat deskripsi sistemnya dari Mas Ade atau gimana nanti. Terus kalau dashboard tampilnya akan seperti ini. Jadi ada summary buat pengguna, bertotal pengguna, pegawai IT, inventaris dan pengajuan tiket yang sudah dilakukan itu ada berapa. Lalu ada juga grafik buat melihat pengajuan tiket status selesai dan status yang sedang diproses pada sistem ini. Lalu untuk inventarisnya apa aja, di sini ada slider card buat ngelihat inventaris yang tersedia atau yang ditangani oleh tim IT seperti itu. Lalu untuk kontaknya juga berisi alamat rumah sakitnya dan kontak dari tim IT-nya sendiri nantinya. Lalu untuk login, nah untuk login kalau ini tampilannya dia bisa ngisi username dan password yang sesuai yang sudah diatur oleh tim IT. Akan tapi nanti kalau pengguna masing-masing role itu mau ngubah password dan username itu juga bisa. Lalu kalau buat tim IT nanti bakal setelah diklik login, jika username dan passwordnya itu sesuai, maka akan muncul layar seperti ini yaitu memilih konfirmasi shift kerjanya. Nah, untuk shift kerjanya itu hanya bisa dikonfirmasi 1 kali 1 hari. Seperti itu. Atau mungkin kita lanjut ke berapa ini? Flow 3, yaitu Flow 3 ini untuk tim logistik. Jadi di tim logistik ini ada 3 menu, yaitu dashboard, kelola pembelian, dan profile setting. Nah, untuk dashboard isinya ada total pengajuan pembelian yang dilakukan oleh tim IT maupun yang dari pengaju permintaan atas dasar approval dari tim IT-nya. Dan ini total solve atau total pengajuan yang sudah diselesaikan. Lalu untuk tabelnya ini berisi untuk data-data terbaru atau tiket pengajuan terbaru. Lalu untuk Lalu untuk menu kelola pembelian, isinya itu tiket ID, nama barang, pengaju, penerima, departemen, lokasi penempatan, dan status tiketnya, dan actionnya. Nah, di sini penerimanya ada beberapa yang kosong karena masih dalam status in progress dan available. Nah, available ini artinya
dia sudah dibeli akan tapi belum diambil oleh tim IT-nya itu. Nah, jadi waktu kalau udah diambil oleh tim IT, maka nama penerima itu bakal tersedia. Lalu untuk actionnya sendiri ini bisa ngelihat detail tiketnya. Nah, ini ngelihat detail tiket dari pembelian barang ini untuk barang kecuali selain printer dan personal komputer. Nah, di sini nah, kalau misalnya tersedia ini tim IT kalau mencet tersedia maka button itu akan hijau. Berarti barangnya itu udah tersedia dan nanti di bagian akunnya tim IT itu bakal ada notifikasi juga buat kalau barangnya itu udah tersedia seperti itu. Tombol backnya mana? Di bawah ya. Nah, terus kita kembali. Terus kalau buat buat detail tiket buat print ini ya ini printer isinya seperti ini. Lalu, mana? Oke. Terus buat persona komputer itu isinya bakal seperti ini. Ini kalau dia yang diajukan oleh tim IT-nya langsung. Jadi datanya lengkap seperti itu. Kan tetapi kalau dia dari pengaju permintaan itu biasa kan dia isinya tergantung dari yang diajukan oleh pengajunya, apakah dia mau penambahan, pergantian, atau perbaikan dari misalnya persona komputer itu apakah storage-nya yang mau ditambah atau diganti, ataupun RAM-nya. Nanti bakal tergantung dari permintaannya, seperti itu. Oke. Terus, terus juga bakal bisa ngehapus ini data data tiketnya kalau misalnya ditolak. Terus buat profile setting juga di sini nanti seperti yang saya katakan sebelumnya itu bisa ngubah username, password dan upload foto profile kayak gitu. Terus juga terus kalau mau notifikasi ada di sini nggak tuh? Nah, kalau notifikasi akan muncul di bagian kanan atas buat notifikasi tiketnya dan di sini enggak deh. Nanti di sini kalau kita klik gambar ini bakal muncul pop up buat logout ataupun edit profile yang nanti bakal ada di kalau edit profile bakal muncul di profile setting. Oke. Terus kalau logout kalau sudah mau logout tinggal klik di button paling bawah. Nah, terus lanjut untuk ke pengaju itu di flow. Yap. Nah, untuk menu-menu yang ada di pengaju permintaan itu ada dashboard, new ticket, history tiket, dan profile setting. Nah, untuk dashboard itu isinya ada total tiket yang diajukan di akunnya, total solve itu total tiket yang sudah beres, itu total pending juga. Itu intinya ini card-card ini berdasarkan status tiketnya. Lalu di dashboard ini juga ada table buat tiket-tiket terbaru yang diajukan. Nah, juga di sini ada keterangan untuk apakah itu tiket umum atau tiket pembelian. Nah, kita lanjut ke menu tiket. Nah, untuk tiket itu ada dua menu, yaitu tiket pembelian dan tiket umum. Mungkin kita ke tiket umum dulu. Nah, di tiket umum cukup fieldnya itu subjek permasalahan diisi, lalu ada kategori inventaris, bisa. Terus ada kode inventaris barang juga. Nah, ada lokasi di mana barang itu di berada, dan ada deskripsi tambahan untuk permasalahan yang terjadi pada inventarisnya. Dan juga kalau ada bukti-bukti pendukung seperti foto ya, itu bisa diupload juga. Nah, terus untuk tiket pembelian mungkin agak lebih banyak yang harus diisi. Nah, untuk ada subjek permasalahan, terus untuk kategori inventaris itu mana? Ini bisa di atas bentar.
Nah, ini ngisinya ada personal komputer, printer, dan sebagainya. Nah, kalau personal komputer nanti dia bakal misalnya kategori item yang ingin perbaiki, penambahan atau pergantian item misalnya untuk storage. Ini bakal dia ke formulir lanjutan untuk ngisi data-data storage-nya. Lalu kalau dia milihnya RAM, nanti dia bakal isi data RAM-nya. Terus kalau untuk VGA juga isi data data terkait VGA yang mau ditambah atau diganti gitu. Dan juga untuk CD-ROM biasanya seperti ini. Nah, lalu kalau dia misalkan bukan personal komputer atau printer, bukan personal komputer, maka dia untuk kategori itemnya akan otomatis terisi sesuai dengan kategori inventarisnya. Misalnya printer. Kalau oke, misalnya kalau printer nanti di kategori itemnya itu bakal terisi printer seperti itu, atau kalau keyboard dia di kategori inventarisnya juga terisi keyboard gitu. Nah, untuk halaman form lanjutan untuk selain personal komputer itu seperti ini. Jadi dia bakal ngisi data barang, kategori barangnya itu udah terisi atau terisi yang di form sebelumnya. Lalu ada mereknya, type-nya bagaimana, type-nya apa, lokasi penempatannya di mana, dan tindakan khususnya apa, dan deskripsi tambahannya apa. Lalu kalau submit dia akan langsung muncul atau diarahkan ke bagian history tiketnya. Nah, untuk melihat detail tiket yang sudah diajukan, eh, tinggal tinggal diklik aja button open. Nah, nanti bakal muncul tiket-tiket detail-detail tiketnya. Ini untuk detail tiket pembelian. Nah, di detail tiket pembelian itu tidak bisa diubah. Jadi dia dan nggak ada interaksi antara tim IT dan pengaju permintaannya. Jadi cuman ditampilkan detail tiket yang berdasarkan data-data yang sudah diinput pada formulir pembelian tadi. Lalu kalau dia tiket umum itu bakal muncul seperti ini. Jadi bakal ada feedback antar user dari tim IT dan pengaju permintaannya bakal muncul di sebelah kanan ini. Terus juga detail tiketnya berada di sebelah kiri. Terus ini kenapa di sini? Nah, bentar. Ini kenapa dia nggak bisa di sini kan tiketnya sudah diselesaikan, di tampilan bakal kayak gini. Jadi nggak ada nggak ada kolom buat apa? Buat ngirim feedback kembali. Ini harusnya statusnya itu solve. Nah, untuk tiket yang belum solve itu nanti, nah yang kayak gini ada write a message-nya gitu. Kalau untuk tiket pembelian nah ini kalau ini kan untuk personal komputer itu detailnya seperti ini. Jadi kategori itemnya itu berdasarkan yang udah diinput sebelumnya, seperti pokoknya form data-data yang diinputkan pada formulir pengajuan pembelian tadi. Nah, dia bakal berbeda-beda tergantung kategori itemnya. Kalau di sini ini kan untuk personal komputer. Jadi kategori itemnya storage. Nah, isi datanya juga bakal mengenai storage yang ingin ditambahkan atau diganti. Lalu untuk profile setting kurang lebih sama seperti tim logistik tadi. Untuk semua role sih kurang lebih sama. Buat profile settingnya itu bisa ganti profile dan ganti username ataupun password gitu. Lalu untuk ada notifikasi juga, dan nanti ini ada pop up buat logout atau edit profile. Nah, kalau diklik edit profile bakal muncul ke profile setting. Udah seperti itu. Bentar, di sini. Nah, seperti ini. Kalau klik edit profile dia bakal diarahkan langsung ke profile settingnya. Kalau logout maka dia logout.
Nah, mungkin selanjutnya buat role tim IT dan administrasi IT itu bakal dijelaskan oleh teman saya Wida. Jadi selanjutnya adalah mengenai admin. Untuk admin di sini ada 3 menu, yaitu dashboard, kelola akun, sama profile setting. Untuk dashboard tampilannya seperti ini, ada statistiknya sama ada tabel yang berisi nama lengkap, departemen, level pekerjaan, sama email. Lalu untuk di menu kelola akun, itu ada tabel daftar akun, berisi username, nama lengkap, departemen, level pekerjaan, lokasi penempatan, sama ada aksi, yaitu ada edit sama mau view detailnya. Untuk di sini ada button juga, yaitu add new account. Kalau kita klik, itu ada formulir penambahan account. Di sini admin bisa ngisi nama lengkap, ID, departemen, level, lokasi, email, sama mengupload data diri. Gitu. Lalu untuk kalau kita mau lihat detailnya, di sini ada data diri sama histori presensi. Untuk data diri, ya sesuai penggunanya ada username, nama lengkap, ID, departemen, level, lokasi, sama email. Dan juga ada histori presensi, di mana penggunanya itu presensi kapan, di shift apa, sama di waktu jam berapa gitu. Selanjutnya, untuk profile setting ini, seperti profile setting di pengguna yang lain, kayak logistik dan pengaju, yaitu ada nama lengkap, ID, departemen, level, lokasi, dan juga admin ini juga bisa ngubah username dan password juga foto profil gitu. Oke, udah. Lalu itu untuk aktor dari admin IT. Kalau untuk aktor dari tim IT, untuk tim IT ini itu ada 5 menu, Mas Ade, yaitu pertama dashboard, tiket, daftar inventaris, pembelian inventaris, dan profile setting. Untuk dashboard sendiri, ini ada statistiknya, juga ada tabelnya. Kalau tabelnya berisi ID tiketnya berapa, subjek permasalahannya apa, terus dikirimkan kapan, statusnya itu apakah masih baru dikirimkan dari dari pengaju, atau udah diprogres, atau udah selesai, dan ada jenis tiket itu tiket umum atau tiket pembelian. Lalu di ujung kanan itu juga ada, seperti yang dibilang Kevin tadi, ada edit profile atau logout, dan ada notifikasi dari, misal pengajunya udah ngirim tiket, atau ya itu. Next, yaitu di menu tiket. Di sini kalau kita mau lihat detailnya, contohnya di sini untuk jenis tiket umum, kalau kita klik itu masuk di halaman detailnya, itu ada deskripsinya, ada submitted, dikirimkan kapan, kode inventarisnya apa, lokasinya di mana, subjek permasalahan apa, deskripsinya gimana, terus ada fotonya juga. Lalu di sini tim IT itu dapat menghubungi dari pengajunya. Nah, misal kalau kita klik di sini, misal dia mau ngirimin file, send file, bisa ngirim foto atau PDF gitu. Ya, gini. Oke. Nah, kalau misal dari tim IT-nya ingin menyelesaikan tiket, jadi dia tinggal ngeklik button yang di bawah ini, yaitu tiket selesai gitu. Itu untuk tiket umum. Lalu jika untuk tiket pembelian, di sini detailnya seperti ini, sama ya, sama yang tadi, tapi bedanya itu di sini dia kan menerima tiket pembelian dari pengaju yang mengajukan tiket pembelian gitu. Di sini yaitu untuk kategori di sini ada storage. Ya, ini rinciannya seperti itu. Lalu untuk yang lain menyesuaikan, kalau VGA juga rinciannya seperti ini. Oh iya, di sini ada kategori itemnya keyboard. Nah, kalau tim IT-nya itu
menyetujui dari ajuan pengaju, dia bisa klik button yang di bawah ini, setujui, dan dia bakal kembali ke halaman tiket ini. Gitu. Nah, seperti itu. Lalu lanjut di menu daftar inventaris. Di sini ada tabel daftar inventaris. Dia bisa lihat detail sama edit daftar inventaris. Di sini tabelnya itu berisi ID barang, kategori, merek, tanggal pengadaan, lokasi, dan serial number dari inventarisnya. Kalau kita mau tambah inventaris, bisa klik button yang di kanan atas ini. Nah, di sini tuh kita bisa milih tambah inventarisnya personal komputer kah, apa printer, apa lainnya. Kalau personal komputer, dia bakal ke formulir yang khusus untuk menambah inventaris yang PC, dia bakal ngisiin detail data barangnya PC itu, storage-nya gimana, RAM-nya apa aja, VGA-nya apa, sama CD-ROM-nya ada tidak gitu. Nah, kalau add, dia tinggal pencet add, kalau cancel dia bisa klik ini. Gitu. Lalu selanjutnya, kalau dia mau nambahin tambah inventaris untuk printer, dia bakal diarahin ke formulir tambah inventaris. Dan si tim IT bakal ngisi data barangnya ini, kategori nggak ngisi, tapi udah dari milih di awal tadi, yang milih printer, terus merek, type, tanggal pengadaan, serial number, garansi, supplier, lokasi, IP address, dan jenis printernya apa. Lalu jika mau nambahin lainnya, itu tuh selain personal komputer dan printer kayak keyboard, lalu mouse, dan lain-lain, dia bakal ngisi detailnya ini gitu. Begitu. Lalu untuk detail yang di tabel ini, kalau dia mau lihat view-nya, di sini bakal ditampilin barcode barangnya, detail inventaris, terus dan khusus ini kan tadi ini PC ya, jadi detailnya bakal ada storage, RAM-nya, CD-ROM, sama VGA. Ada juga histori pemeliharaan, kita tinggal klik detail. Di sini bakal ada tabel tanggal, penanggung jawab, dan masalah. Ini belum diubah ya Mas Ade, maaf. Lalu untuk histori pemeliharaan ini bisa diunduh juga, gitu. Nah, untuk detail ini juga bisa diunduh, bisa diklik unduh di bawah ini. Unduh yang di bawah kiri. Udah. Lalu itu tadi untuk PC. Kalau untuk printer, itu ya isinya sama aja kayak printer tuh jenis printernya apa. Untuk detail informasi yang lain hampir sama. Selanjutnya untuk selain printer dan PC, contohnya mouse di sini, itu nggak ada informasi detail, jadi tinggal kategori, ID barang, tipe, tanggal pengadaan, IP address, supplier, garansi, serial number, dan lokasinya di mana. Oke, itu untuk menu daftar inventaris. Selanjutnya untuk menu pembelian inventaris. Di sini ada daftar pembeliannya yang berisi kolom tiket ID, nama barang, kode inventaris, pengaju, penerima, departemen, lokasi penempatan, status. Untuk bedanya untuk daftar pembelian ini, dia bisa unduh laporan yaitu di ujung kanan bawah, dan juga bisa nambahin pembelian, juga bisa lihat detailnya. Oh ya, tadi kan di mana logistik tuh jika kalau barang udah tersedia di sini bakal hijau. Nah, untuk tim IT dia itu memiliki peran untuk kalau misal barangnya udah sampai di tim IT, dia bakal ngeklik button tersedia ini gitu. Udah. Lalu untuk selanjutnya yaitu profile setting seperti pengguna yang lain kayak tim IT tadi, seperti logistik, dia bisa ngubah username, password, sama foto profile gitu. Itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Kevin dan
juga buat penjelasan tentang mockup dan untuk UI UX-nya nanti mungkin bisa di itu di mockupnya nanti di link situ ya Pak. Nanti. Jadi kami presentasi ini semuanya harapannya supaya Pak Ade selaku klien bisa semakin paham tentang apa yang bakal kami kerjain tentang website sistem ticketing ini dari fitur-fiturnya sama aktivitasnya melalui tadi yang ada di model proses bisnis yang di bagian activity diagram, use case dan lain-lain. Mungkin sekian dari kami. Uh, dari Pak Ade sendiri mungkin barangkali ada tambahan atau komentar, mungkin bisa dipersilakan Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Keren sih sejauh ini apa yang sudah dijelaskan di awal itu waktu saya ini emang apa yang sekarang teman-teman kerjakan itu kurang lebih udah seperti itu yang dimau. Cuman tadi kayaknya ada yang kelewat atau mungkin bisa ditambahin itu fitur isi manual. Jadi kadang kan kalau komputernya satu nih, otomatis si user kan anggaplah dia mati atau mungkin jaringannya bermasalah, otomatis kan dia nggak bisa ngisi ya, nggak bisa ngisi, nggak bisa request. Jadi ada tambahan fitur manual di role IT-nya bahwa dia kan pasti nelfon tuh via telepon, seperti selama ini dia via telepon. Nah untuk role IT-nya mungkin bisa ditambahin request pekerjaannya manual gitu kan di role IT-nya gitu. Ya contohnya mamanya ada request dari bagian add meeting, komputernya memang mati total gitu kan, nggak bisa di apa-apain gitu kan. Nah kita bisa ngisi tuh ada panggilan dari tim apa bagian add meeting kerusakannya ini gitu aja sih sebenarnya. Jadi itu untuk penambahan laporan nantinya di kita gitu. Itu satu sih sama ini tadi kayaknya yang inventory itu inventarisnya barcode-nya nggak bisa di print ya. Mungkin ditambahin fitur print untuk ditempel di barangnya nanti gitu. Tadi kan hanya ada unduh itu kan unduh mungkin untuk semua detail kan ya. Sedangkan itu untuk barcode-nya nanti di print kita ada khusus printer untuk stiker gitu. Hanya barcode-nya aja buat ditempel di barangnya. Nanti itu bisa di scan, otomatis detailnya kan nongol gitu kan. Gitu. Itu sih. Udah sih. Nanti untuk laporannya kayaknya belum juga ya. Fitur laporan itu ketika laporan seperti apa nanti kan. Tapi mungkin nanti bisa saya kirimin contohnya gitu kan. Seperti apa selama ini berjalan gitu. Itu sih. Itu aja sih. Sejauh ini keren sih teman-teman. Terima kasih. Oh iya sih sebenarnya untuk Baik, Pak. Terima kasih atas satu lagi boleh. Untuk tim IT sih sebenarnya admin admin IT itu mungkin role-nya nggak perlu sih sebenarnya. Kadang tim IT itu udah pasti bisa ngeakses semua sih sebenarnya gitu. Jadi emang nggak ada sang admin khusus sih sebenarnya. Tapi kalau mau emang nanti buat memperkaya itu nggak apa-apa sih ditambahin aja nggak apa-apa gitu. Untuk memperkaya fitur ya. Oke, udah cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Mas mungkin mau konfirmasi sedikit terkait yang Mas sampaikan terakhir itu katanya kan semua tim IT itu bisa yang apa tadi yang administrator IT ya Mas itu sebenarnya nggak perlu karena semua tim IT itu pada dasarnya bisa mengakses semuanya gitu Mas. Itu Nah itu berarti buat kelola akunnya itu di semua tim IT maksudnya atau gimana? betul ya karena kan kita shift nih ya. Ah, Kalau adminnya yang berkaitan maunya dihususin satu atau admin atau dua orang nanti ketika dia kita shift malam atau shift siang itu dia pasti nggak ada kan. Itu biasanya kita tetap handle. Jadi semua anak shift IT itu bisa handle sih keseluruhan gitu. hmm, berarti kalau misalnya dihilangkan role-nya berarti menu kelola akun penggunanya itu bakal dimasukin di Role IT. role IT. Betul. Atau Masih mute, Mas.
Gimana Mas tadi Oh iya, oh matinya. Oke. Eh, Jadi kalaupun tetap mau ada admin itu, nanti ya anak IT tetap bisa login di situ maksudnya gitu. Dia jadi bisa dua role gitu maksudnya. Role Oh, tim IT, baik role admin gitu. oh berarti biar mudahnya saja mungkin dibuatin 2 akun buat yang Boleh, jadi admin gitu ya Mas. boleh, boleh. Oke. Atau mungkin nanti kalau kita hapuskan kita masukin kelola akunnya di tim IT ya Mas berarti. Betul, boleh. Untuk skemanya sih terserah nanti request dari mungkin dari dosennya nggak apa-apa ya harus ada ini nggak apa-apa sih gitu. Maksudnya biar itu mungkin memperkaya fitur aja gitu jatuhnya. Oke, mungkin kembaliin ke moderator. Baik, mungkin terima kasih buat masukannya Pak Ade, uh, buat apa ya tambahan-tambahan tadi kayak fitur isi manual dan lain sebagainya. Hmm? Mungkin bisa kami tampung dulu ya Pak. Oke, Nanti siap. kita diskusikan lagi. Uh, Mungkin bisa kita akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kata-kata cukup dalam berdoa. Terima kasih Pak Ade buat kesediaan waktunya buat hadir di pertemuan ini. Ya, terima kasih juga teman-teman ya buat kinerjanya. Semoga lancar-lancar ke depannya. Amin. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kita mau dokumentasi sebentar ya Pak. Boleh, boleh silakan. Nolek nggak sih? Nggak ya. Kelihatan. Oke. Dihitung 1 sampai 3 ya teman. Bentar, bentar. Coba 1, 2, 3. Beneran Mas. Jangan hilang-hilang. Iya, ya bakal. Ulang ya Mas. Satu, Boleh, hilang-hilangan dua, temennya. tiga. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Mas Ade. Oke, terima kasih teman-teman semua. Izin live ya. Iya, Ya, makasih Terima Mas kasih Ade. Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.